terus mengandalkan Tuhan, ya, terus berpegang kepada janji firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana saudara harus tahu bahwa iman kita itu terus diuji. Iman kita itu terus diasah, terus diizinkan, digoncangkan supaya tinggal yang tidak tergoncangkan. Amin. Dan seringkali iman kita itu masuk ke dalam tahapan-tahapan di mana kita merasa ada keraguan di dalam hati kita. Siapa yang pernah merasa ragu dalam hidup ini? Punya keraguan? Ya, jangankan kita, ya, bapak-bapak orang beriman yang terdahulu pun pernah mengalami masa-masa keraguan itu. Ya, dan saudara tahu nggak bahwa keraguan itu manusiawi sekali. Keraguan itu manusiawi sekali. Tapi kita harus tahu kita tidak mengizinkan keraguan itu terus ada dalam hati kita dan membawa kita jauh dari Tuhan. Amin. Walaupun kita ragu, tetaplah arahkan hati kita, pikiran kita kepada Kristus. Ya, tetap arahkan hati pikiran kita kepada Kristus walaupun kita ragu. Ya, jangan menjauh, jangan keluar dari jalan-jalannya Tuhan. Dan hari ini saya akan buka terambil dari Mazmur 13 ayat 2 dan 3. Nanti kita lihat satu pribadi yang mengalami keraguan yang begitu dahsyatnya dalam hidupnya. Ya. Dan hari ini kita akan belajar iman di tengah keraguan. Lagu tadi itu sudah hampir 1 minggu terakhir seringkali saya nyanyikan itu. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Karena Tuhan yang pegang kuasa. Kalaupun gunung itu nggak berpindah, kita yang akan mendakinya. Amin. Kadangkala kita ini terlalu sering mencoba memanipulasi cara Tuhan. Oh, dengan iman, gunung harus berpindah, masalahku harus berpindah. Kata Tuhan, jalani nak. Daki. Saya ini pendaki gunung. Saya tahu kalau gunung itu harus didaki. Masa kita naik gunung mengecil. Nggak gitu. Didaki. Halo? Dan itu butuh perjuangan. Dan ada pertaruhan di situ. Ya, kalau yang nggak pernah naik gunung nggak ngerti pertaruhannya. Kadang kita bisa tersesat, halo? Kadang kita bisa jatuh, kadang kita bisa kecapean di tengah jalan. Halo? Kadang kita melihat hal-hal yang membingungkan kita. Ya. Kalau sudah di gunung itu banyak hal-hal yang membingungkan. Banyak penglihatan-penglihatan yang nggak pernah kita lihat di alam kita, di keseharian kita. Tapi kalau kita tahu ada Tuhan yang menyertai kita, kita harus percaya semua gunung-gunung masalah itu mampu kita atasi bersama dengan Dia. Amin. Kita baca sama-sama karena ini cuma dua ayat. 2, 3. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuh meninggikan diri atasku? Bayangkan, pemazmur Daud pernah ngalamin ini. Kurang hebat apa Daud pengalamannya dengan Tuhan? Halo? Kurang hebat apa? Ya. Tapi di masa-masa kesesakan, di masa-masa dia merasa tak berdaya, muncul pernyataan ini. Bukankah ini pernyataan keraguan?
Jadi bilang sama sebelahmu, kalau kau ragu, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Amin. Jangan jauh-jauh. Dia selalu ada bersama kita. Dia Allah Immanuel. Ya, terus pusatkan, fokuskan pikiran kita, hati kita kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita mengalami di mana ada masa-masa doa kita tidak langsung dijawab, betul nggak? Kayaknya dijawab semua nih muka wajah-wajah ini. Enggak lah. Ya, ada masa-masa doa kita tidak langsung dijawab Tuhan. Ya, pertolongan Tuhan itu terasa lambat sekali. Ya, kapan Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Ada Daud katakan gini, berapa lama lagi aku harus membasahi ranjangku dengan air mata? Ya, terasa lama, pertolongan terasa lambat, dan jalan hidup kita sepertinya kata orang Palembang itu buntu. Buntu bilang. Buntu. Ya, katanya kalau uang gagah perkasa menkepeci buntu lesu itulah katanya. Kalau orang Palembang ngomong. Ya enggak? Yang ketawa tuh banyak pengalamannya itu. Ya. Banyak orang Kristen merasa bingung di masa-masa seperti itu. Kalau sudah bingung, larinya kemana? Kecewa. Kalau sudah kecewa, akhirnya seringkali bertanya dalam hidupnya. Seandainya, semestinya, sepertinya. Coba sebentar kita ke Ayub 29. Apa kata Ayub? Saya akan cerita tentang Ayub ini. Ayub juga ngalamin hal yang sama. Ayub 29 katakan gini, ayat kedua. Coba katakan Siapa seringkali kalau lagi banyak masalah kiranya aku seperti pada bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap, seperti ketika aku mengalami masa jayaku. Selalu orang kalau dalam masalah selalu ingat yang dulu, pastor. Dulu Tuhan tuh kayaknya beserta dengan aku, doaku langsung dijawab. Aku bisa doa puasa, aku mampu ini, aku lihat ini, dulu. Tuhan gak mau dulu, Tuhan mau kita hidup sekarang dan untuk masa depan. Ngapain kita ingat masa jaya? Nggak ada ceritanya. Tuhan mau kita menggapai masa depan kita bersama dengan Dia. Ya. Bahkan Alkitab ingatkan, jangan ingat-ingat perkara-perkara dari dahulu kala. Ya. Ingat sebentar boleh, tapi kalau ingat terus. Kebanyakan saudaraku. Enggak jadi kuat, saudara. Di dalam kelemahanku, kata Rasul Paulus, biarlah nyata kuasa Tuhan. Terus berjalan, terus melangkah. Enggak ada ceritanya stop. Berjalan aja. Melangkah aja terus. Ya. Sebagaimana pemazmur, Ayub adalah teladan orang benar. Coba kita lihat, Ayub ini kurikulum vitae-nya apa ya? Ayub 1 yuk kita lihat. Kita sebentar. Kita review dulu. Kurikulum vitae-nya ini kalau dia ini kurikulum vitae Ayub di hadapan Tuhan loh. CV-nya Ayub di hadapan Tuhan tuh ini nih. Kita baca ya. Ayat 1 ya. Kita baca. Baca ayat 1 ya. Dikatakan gini.
ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur dan takut akan Allah dan kurang apa itu? Kalau dia masih bujangan, dambaan para mertua itu. Laki-laki dibilang apa? Saleh, jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Sultan pula. Inilah begajulan. Tidak takut sama Tuhan. Buntu. Hidupnya tidak jujur. Gawinya mikiri duit haram terus. Lemak kalau kayu. Buntu. Mana ada yang mau? Hebat nggak kurikulumnya Ayub ini? Pertanyaannya, apakah itu menjauhkan dia dari segala masalah? Apakah dengan kehidupan dia yang dekat sama Tuhan seperti itu, hidup dengan kurikulum vitae seperti itu, membebaskan dia dari kesulitan-kesulitan hidup? Tidak. Walaupun dia sudah kaya, bukan kaya aja, sangat kaya dibilang. Apakah masalahnya selesai? Tidak. Jadi kalau kaya dikit merasa masalah sudah pacak diatasi galo, omong kosong. Makin kaya engkau, makin banyak masalahmu. Ada amin. Makanya kita harus punya kapasitas yang besar sama Tuhan. Mental yang kuat. Hati yang mengasihi Tuhan. Karena cuma dia satu-satunya pribadi yang bisa tolong kita. Ya. Matthew Henry mengatakan gini, Tuhan tidak menolak keluhan jujur dari hati yang terlukai. Ia hanya menolak hati yang memberontak. Kalau sedang mengalami begitu banyak tantangan, masalah, jujur aja sama Tuhan. Jangan berontak. Terbukalah sama Tuhan. Jangan malah cari-cari cara. Coba-coba menyalahkan keadaan. Jangan berontak. Terima dengan hati yang terbuka untuk dikoreksi Tuhan, untuk diluruskan Tuhan, untuk membuka segala jalan hidup kita di hadapan Tuhan. Jangan ada yang disembunyikan. Jujur aja sama Tuhan. Ya. Apa yang perlu kita renungkan tentang iman di tengah keraguan? Yang pertama, Ayub itu di dalam keraguannya, Ayub bertanya, tetapi ia bertanya kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan. Lihat Ayub 10, ayat 2 dan 3, dia bilang apa? Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku, beritahukanlah aku mengapa engkau berperkara dengan aku. Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jeripaya tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? Dianya bertanya sama siapa? Sama Tuhan. Dalam masa keraguan kita, jangan terlalu banyak ngomong sama orang lain yang kau gak bisa percaya. Halo? Lebih banyaklah berdoa, tanya Tuhan. Kalau hari ini ada orang tanya saya, apa yang paling penting dalam kehidupan orang Kristen? Pastor, supaya aku lebih lagi ya, mengenal Tuhan lebih dalam. Apa yang harus saya lakukan? Apakah harus sekolah teologi? Sorry, walaupun saya sekolah teologi sampai S2, saya nggak akan nganjurkan orang itu langsung sekolah. Dua hal yang paling penting untuk orang Kristen bisa bertumbuh dalam Tuhan.
Banyak-banyak belajar firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Karena Petrus dan Yohanes waktu didapati oleh sidang Mahkamah Agama itu, mereka itu dikenal bukan orang terpelajar, tapi bersama Yesus kemanapun mereka pergi. Yang kedua, banyak-banyaklah berdoa. Cuman 2 perkara itu aja. Kalau Tuhan suruh kau memang melanjutkan untuk memperlengkapi diri, ada waktunya nanti Tuhan persiapkan. Tapi untuk jadi orang Kristen yang bertumbuh, 2 hal itu jangan pernah lepas. Belajar firman Tuhan, lakukan, kerjakan, dan banyak-banyaklah berdoa. Ayub ini bertanya sama Tuhan. Ya, Ayub bertanya, mengapa? Dan dia tidak bertanya kepada manusia, bukan sama manusia dia bertanya, tetapi kepada Tuhan, kepada Allah. Artinya apa? Ayub di dalam kesesakannya tidak memendam kepahitan. Orang yang kepahitan tuh banyak cerita sama orang lain. Orang kepahitan tuh dia mau ngapain? Alkitab katakan apa? Rasul Paulus bilang apa? Orang yang kepahitan itu, dia itu mengkamirkan. Dia itu mempengaruhi orang lain. Supaya juga mendatangkan apa? Kepahitan itu menyebar. Ujungnya apa? Rusuh. Ayub nggak kepahitan sama Tuhan. Ayub tanya sama Tuhan. Dan di sini kita tahu Ayub tidak mencari jawaban dari dunia. Ia membawa emosinya dan kebingungannya di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu, saya kasih tahu, keraguan menunjukkan, ya, keraguan itu menunjukkan ini. Ini menunjukkan apa? Keraguan itu bukan lawan dari iman. Bukan. Keraguan bukan lawan dari iman. Halo? Bukan. Bukan lawan dari iman. Musuh iman adalah kita meninggalkan Tuhan. Bukan bertanya sama Tuhan. Kalau dalam keraguan kita masih bertanya terus sama Tuhan, itu bukan kita menjadikan kita musuh Tuhan. Apakah Tuhan tersinggung kita bertanya? Apakah kasih Tuhan berkurang ketika kita bertanya? Saya tanya sama saudara, kasih Tuhan berkurang sama kita? Waktu kita bertanya? Dalam keraguan kita? Tidak. Jadi keraguan bukan musuh iman. Musuh iman adalah ketika kita meninggalkan Tuhan. Tidak lagi mau bertanya sama Tuhan. Tidak lagi mau bersekutu sama Tuhan. Tidak lagi mau bersekutu dengan tubuh Kristus. Yang adalah saudara-saudara seiman kita. Hati-hati. Ya. A.W. Tozer mengatakan ini, iman bukan tidak pernah bertanya. Iman tetap berpegang pada Allah meski pertanyaanmu belum terjawab. Wah, enggak semua bilang amin. Saudara enggak nangkep sampai sini. Iman itu bukan tidak pernah bertanya sama Tuhan. Iman adalah tetap berpegang pada Allah meskipun gunung tak beranjak, tetap percaya Kau yang pegang kuasa. Sekalipun. Amin. Ada amin Bapak Ibu?
Kalaupun kau ragu, tanya sama Tuhan. Jangan ngomong terlalu banyak sama orang. Oh, ngapalah aku nih cak ini terus. Oh, ngapalah aku nih masalah terus baru tidak selesai masalahmu. Bawa ke Tuhan. Jangan simpan kepahitanmu. Bicara sama Tuhan. Bukankah Dia adalah Bapa kita? Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Apa yang diberi? Hati yang baru Kau berikan. Untuk apa? Untuk ku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Seharusnya dalam keraguan kita makin haus sama Tuhan. Tuhan, kasih aku jawaban. Bukan makin jauh. Aneh kalau orang Kristen ngomongnya dia beriman kepada Tuhan, tapi giliran punya masalah, nggak cari Tuhan. Menjauh dari Tuhan, cari jawaban di tempat lain. Justru bawa dia kepada masalah yang tak berujung. Nggak selesai masalahmu. Ya. Jadi aplikasinya apa nih dalam kehidupan kita sehari-hari? Saat kita bingung, berdoalah apa adanya. Saat kita bingung, ungkapkanlah perasaanmu dengan jujur di hadapan Tuhan. Saat kita bingung, tetap larilah, menghadaplah kepada Tuhan. Bukan kabur dari Tuhan. Amin. Tetaplah menghadap Tuhan. Ada satu kisah di Markus 9 ayat 24. Coba lihat Markus. Tahu cerita ini? Tahu kan kisah ini? Tahu nggak kisah Markus 9 ini? Ada orang, bapak-bapak, punya anak sakit, kerasukan. Betul? Sudah dibawa kepada siapa? Sudah dibawa kepada siapa? Murid-muridnya Yesus. Coba tanya sebelahmu, kau murid Yesus bukan? Sudah dibawa nih, tapi sudah didoain, sembuh nggak? Nggak sembuh. Lalu Yesus datang kan? Makanya Yesus bilang, sampai berapa lama aku harus ada dalam angkatan yang kurang percaya ini? Lalu bapak itu bilang apa? Dia kan sempat apa? Sempat kecewa mungkin. Betul tidak? Sudah dibawa kepada murid-murid Yesus untuk didoakan, enggak sembuh. Tapi waktu ketemu Tuhan, di dalam keraguannya, dia bilang apa? Dia teriak nih dia. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Artinya apa dia itu? Orang ini ragu. Tapi untunglah keraguannya dia katakan kepada Tuhan. Dia ngomongnya sama Tuhan. Coba kalau dia nggak ngomong sama Tuhan, dia ngomongin sama orang banyak. Apa dia murid-murid Yesus itu?
Ngomongnya punya kuasa, doain anak aku tidak sembuh-sembuh, nyebarkan gosip kemana-mana. Halo? Tapi enggak. Dia ngomongkan keraguannya sama Tuhan sambil berteriak. Tuhan, aku percaya, tolonglah aku. Yang tidak percaya ini, bukankah itu ragu sebenarnya? Saya percaya nggak ada orang yang punya iman yang hebat. Semua kita pernah diterpa yang namanya keraguan. Semua pernah mengalami yang namanya, aduh Tuhan, kenapa ya Tuhan seperti ini? Tuhan tolonglah aku. Aku percaya walaupun aku saat ini kepercayaanku lagi ambruk-ambruknya Tuhan. Lagi di titik terendah hidupku Tuhan. Aku lagi goyah Tuhan, aku gak kuat hari-hari ini Tuhan. Tolonglah aku yang kurang percaya ini. Kalau kita ingat ya, bagaimana Tuhan menolong kita di dalam banyak keraguan kita, kita gak akan pernah sombong dengan kerohanian kita. Gak pernah sombong, karena kita tahu kalau kita ditolong itu semua karena anugerah Tuhan. Kita ditolong itu cuma anugerah Tuhan. Tidak pantas sebenarnya kita ini. Kenapa? Karena seringkali kita bukan. Tapi Tuhan masih tetap tolong. Apakah Tuhan nggak tolong ini orang? Tuhan tolong nggak ini orang? Saya tanya, tolong nggak? Apa Tuhan bilang gini? Kau nih ngomong percaya tapi tidak percaya kau nih. Pergilah kau. Enggak. Hebat ya Tuhan kita ya. Panjang sabar ya. Kita yang kadang-kadang sering kesel ya sama orang kayak gitu ya. Pastor tolonglah aku pastor. Lagi aku nih lagi jeblok ya. Masih percaya nggak sama Tuhan? Percaya, tapi aku tidak percaya sekarang. Bisa kesel nggak kita? Tapi Tuhan bilang sama sebelahmu, Tuhan tidak pernah menyerah atas hidupmu. Wow, Tuhan itu keren. Saya kasih tahu, ini salah satu doa orang paling jujur. Doa Bapak ini. Doa yang jujur seperti ini. Tuhan senang. Pemazmur katakan Tuhan tidak pernah membuang orang yang hatinya hancur. Tidak pernah. Tuhan tidak pernah mengabaikan orang-orang yang dalam keraguannya. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Ya. Inilah bentuk iman yang paling murni. Sekali lagi saya mau kasih tahu, Bapak ini punya iman murni. Amin. Tuhan tidak menolak hati yang bergumul. Ia menuntun kita melalui keraguan menuju pengenalan yang lebih dalam akan kasih-Nya. Setelah ini, setelah peristiwa ini, saudara percaya nggak? Ini Bapak punya pengalaman yang dalam imannya kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini kau sedang ragu banyak hal, jangan cari pertolongan manusia. Berserulah sama Tuhan. Berdoalah sungguh-sungguh. Teriaklah di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan hati anak-anaknya hancur tanpa melihat pengharapan di dalam Dia. Amin. Itu yang pertama. Poin yang kedua. Ayub merasa Tuhan itu di dalam keraguannya, Tuhan itu diam. Tapi dalam diamnya Tuhan, Ayub tidak nyerah. Ayub 30 ayat 20. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Aku berseru, minta tolong kepadamu,
tetapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Lihat, berseru, tidak dijawab. Apa yang dirasakan Ayub? Ayub cuma merasakan keheningan Tuhan pada masa itu. Namun dia tetap datang dan datang lagi berseru sama Tuhan. Berapa sering kita mengalami keheningan di dalam Tuhan. Seolah-olah Tuhan nggak jawab kita. Orang di dalam keheningan, ketika Tuhan nggak bicara apa-apa dalam hidupnya, dan dia tetap datang dan datang lagi berseru. Saya percaya itulah bentuk iman yang dewasa. Itu iman bukan karena jawaban, tapi karena hubungan. Kalau imanmu hanya untuk dapat jawaban, imanmu terlalu kerdil, kawan. Iman kita itu harus dibangun berdasarkan relationship sama Tuhan. Kalaupun gunung itu nggak beranjak, kalaupun masalah kita makin hari makin besar, aku mau tetap percaya Tuhan. Kalaupun Tuhan nggak tolong kami, kata Sadrak Mesak Abednego, kami tidak akan menyembah kepada berhala itu. Itu iman yang dewasa. Iman yang dewasa bukan karena jawaban. Iman yang dewasa itu karena relationship, hubungan di dalam keheningan sekalipun. Saya suka apa yang kata C.S. Lewis ini. Ini menggetarkan hati saya setiap kali baca ini. C.S. Lewis bilang gini, saat langit terasa sunyi, disitulah iman benar-benar diuji. Setiap kali saya mengucapkan kata ini, bergetar hati saya. Karena saya sudah pernah melewati masa-masa itu. Bahkan Tuhan akan izinkan terus masa-masa itu mengingatkan betapa kita seharusnya terus bergantung sama Dia. Amin. Siapa yang percaya masa-masa sunyimu ketika kau berdoa, disitulah imanmu sedang diuji. Amin. Imanmu bukan berdasarkan jawaban, imanmu berdasarkan hubunganmu sama Tuhan. Itu yang patut kita syukuri. Ya. Kalau anak kecil ya, saat mati lampu, gelap gulita, dan dia terus memanggil nama papanya, Papa. Misalnya papanya namanya Pak Aming, Pak Aming, Papa Aming, Papa Aming. Walaupun gelap, dia tahu Papa Aming ada di situ. Meskipun Papa Amingnya gak kelihatan. Siapa yang mau masa-masa sunyi tidak menghentikan kau terus menghadap Tuhan, berdoa dan berdoa. Pray until something happen. Push. Tuhan akan lihat hatimu itu betul-betul melekat sama Dia. Bukan karena berkat, bukan karena jawaban, tapi karena pribadinya. Amin. Amin. Jangan berhenti berdoa hanya karena jawaban belum datang. Keheningan, saya kasih tahu, keheningan bukan berarti Tuhan gak bekerja. Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Bahkan ketika kita gak melihatnya. Tuhan bekerja di situ. Percayalah, yakinlah.
Amin. Dan saya percaya waktu di dalam keheningan, Tuhan itu sedang membentuk karakter dan bukan hanya memberi solusi. Tuhan bentuk karakter kita untuk lebih sabar, untuk lebih tekun, tabah dalam menghadapi banyak masalah. Nggak gampang menyerah, tidak gampang mengeluh, tidak gampang putus asa. Ya. Poin yang terakhir, yang ketiga. Ayub menjaga pengharapannya. Lihat, Ayub tuh bilang gini. Ya, Ayub tuh menjaga pengharapannya sampai dia bilang gini, sekalipun dia bunuh aku. Kita lihat Ayub 13 ayat 15. Kita baca sama-sama. 2, 3. Lihatlah, ia hendak membunuh aku. Tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapan Allah. Artinya apa? Ayub tetap menaruh pengharapannya sama Tuhan. Dan gara-gara pernyataan ini, saya percaya iman Ayub itu bukan karena keadaan baik. Tapi iman Ayub itu adalah iman yang bertahan walaupun di dalam begitu banyak badai besar di dalam kehidupannya. Dan akhirnya, yang penting itu kan akhirnya, betul nggak? Yang penting itu kehidupan kita itu akhirnya, betul tidak? Akhirnya apa? Akhirnya Tuhan menyatakan dirinya. Coba kita lihat Ayub 42 ayat 2. Dan ini pernyataan Ayub. Kalau yang tadi, pernyataannya apa? Sekalipun ia membunuh aku akan berharap kepadanya. Tapi di Ayub 42 ayat 2, dia bilang gini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tunjuk wajah temanmu. Kalaupun semua rencanamu gagal, rencana Tuhan gak mungkin gagal sama hidupmu. Dan percayalah, rancangan Tuhan jauh lebih tinggi daripada rancangan kita. Dan itu yang gak pernah gagal. Rancangan Tuhan gak mungkin gagal atas hidup kita. Ayub tidak mendapatkan jawaban, tetapi Ayub mendapatkan Tuhan itu sendiri. Gak semua orang nangkep ini. Ayub gak dapat jawaban. Ayub mendapatkan pribadi Tuhan itu sendiri. Dan saya kasih tahu, mendapatkan Tuhan itu jauh lebih dari cukup. Temukan pribadi Tuhan di dalam persekutuanmu. Jangan cuma cari jawaban. Dapati pribadi Tuhan. Ya. John Piper bilang, Tuhan itu lebih berharga dari semua jawaban. Karena semua persoalan yang tidak mungkin dijawab oleh siapapun, Tuhan sanggup jawab. Jadi jangan cuma cari jawaban, cari pribadi Tuhan. Temukan Tuhan, nikmati Dia.
nikmati persekutuan dengan Dia. Pelan tapi pasti matamu akan melihat. Matamu akan terbuka. Dulu aku cuma dengar tentang Tuhan dari orang lain. Sekarang mataku melihat. Ketika mata, hati, pikiran, roh, jiwa, tubuh kita, mata batin kita terbuka untuk pribadi Tuhan, tidak ada persoalan yang kau akan takutkan untuk tidak terjawab. Semua pasti dijawab. Jangan cari jawaban. Carilah sumber dari segala jawaban. Tuhan itu sendiri. Amin. Jadi Bapak Ibu, iman yang sejati bertahan. Bukan hanya saat mengerti, tapi saat kita nggak ngerti. Bertahanlah saat kau nggak ngerti. Tujuan akhir penderitaan, keraguan, bukan menjelaskan situasi, tetapi membawa kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Amin. Saya tutup di sini. Jika Anda sedang bingung, sedang terluka, sedang tidak mengerti apa yang Tuhan sedang lakukan atas hidupmu, ingatlah, Tuhan lebih dekat dari apa yang bisa kita bayangkan. Keheningannya bukan berarti ketidakhadirannya. Dan Dia bekerja dalam diam. Dia nggak heboh-heboh. Tuhan itu diam-diam bekerja. Dia bekerja dalam diam. Ada satu lagu pujian yang hari-hari ini senang sekali saya menyanyikannya. Saya senang sekali menyanyikannya. Kita akan tutup di